Alright, and we are back di Auto Media Group Podcast di Gias 2021. Betul sekali Wahyu. Wahyu and Dandy masih di booth Hello Electric di Gias 2021 di Hall 6A. Dan kali ini spesial banget yuk. Kita biasanya berdua lagi. Ya, dan sekarang luar biasa sekali hari ini kita kedatangan narasumber dan bintang tamu. Dari siapa yuk? Dari Nissan Motor Distribusi Indonesia. Yes. Bapak Julian Almond. Selamat datang Bapak. Halo. Kita tepuk tangan dulu. Applause dulu. Ya, selamat sore Mas Dandi, Mas Wahyu. Iya, Terima kasih ya udah diundang di sini. Sama-sama Pak. Sehat Pak? Sehat. Semoga kita semua sehat juga ya. Betul. Bapak Amin. sibuk sekali nih Pak ya di Gias Pak ya. Wah, Gias ini event yang sudah lewat 2 tahun, jadi memang kita butuh persiapan dan juga pelaksanaannya juga harus sempurna ya. Betul Pak, betul. Dan untungnya kita bisa pameran lagi ya. Betul. Walaupun masih di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir ya. Gitu. Dan ini justru benar-benar yang kita tunggu-tunggu ya Pak ya. Gias ini tuh kita bisa bertemu langsung dengan konsumen, terus juga Nissan juga tentunya bisa memajang produk-produknya dan bisa mempresentasikan produk-produknya, kelebihan dan keunggulannya. Dan itu akan kita bahas semua yuk dengan Pak Julian ini gitu. Dan kebetulan juga Nissan di Gias ini sama punya misi yang sama seperti booth kita ya. Yes. Sosialisasi soal teknologi elektrifikasi. Betul. Dan 2 mobilnya ada di depan kita yuk. Terima kasih Bapak Julian sudah mensupport kami Pak. Siap, untuk sama-sama ya. meminjamkan kendaraan mobilnya Nissan Kicks dan Nissan Leaf. Dan ini Bapak bisa lihat sendiri Pak, antusiasme pengunjung yang di booth kita itu sangat tertarik dengan 2 produk mobil Bapak di sini Pak. Dan kita juga memberikan edukasi kepada mereka apa sih mobil listrik dan apa itu mobil hybrid. Gitu ceritanya Pak Julian. Nah, ngomong-ngomong soal Gias, ini kan akhirnya digelar lagi nih Pak setelah terakhir kali tahun 2019, artinya 2 tahun, dan tahun 2020 absen. Nah, untuk Nissan sendiri, apa sih makna dari digelarnya kembali Gias di tahun 2021 ini? Yes, oke. Memang perhelatan Gias ini cukup mendebarkan sebenarnya. Ketika di awal kita diinformasikan bahwa Gias akan dilangsungkan, ternyata pandemik makin memburuk ya situasi sehingga diundur. Dan beberapa kali diundur, akhirnya ditetapkanlah pada tanggal 11 hingga 21 November untuk Gias ini, di mana pastinya semua brand-brand yang ada di Indonesia itu sudah menanti-nanti ya. Betul. Begitu juga banyak konsumen, banyak orang juga ingin tahu apa sih sebenarnya yang akan ditampilkan oleh brand-brand yang ada di Indonesia, teknologi apakah yang akan dipamerkan dan juga akan ditonjolkan, serta juga kira-kira ada produk-produk apa lagi gitu. Betul, Pak. Karena memang ini adalah Gias yang pertama kali ada beberapa brand yang menampilkan produk elektrifikasi yang sudah dijual ya, benar-benar. Jadi produk elektrifikasi ini kelihatannya banyak membuat orang penasaran gitu. Seperti apa sih dan apa kelebihannya. Jadi memang Gias 2021 ini cukup penting ya bagi Nissan khususnya juga, di mana kita juga akan memperkenalkan dan juga menampilkan teknologi-teknologi terbaru di ajang Gias ini. Menarik banget ya. Iya, apalagi kalau kita lihat mungkin mundur ke beberapa tahun belakangan, ada mobil-mobil listrik yang dipamerin, cuma belum bisa dibeli ya waktu itu untuk masyarakat Indonesia. Nah, sekarang nih ada beberapa pabrikan termasuk salah satunya Nissan yang menyediakan mamerin mobil-mobil listrik yang udah bisa dibeli langsung di Indonesia. Betul. Nah, kalau ngelihat hampir 1 minggu ya ini. 1 minggu yuk. 6 hari tepatnya. Kira-kira yang dilihat Nissan animonya pengunjung sejauh ini kayak gimana, Pak? Nah ini yang cukup menarik sebenarnya buat kita, karena di Gias kali ini itu diterapkan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat. Betul Pak. Jadi ada pembatasan di tiap booth. Jadi hingga saat ini memang antusias visitor yang datang ke booth Nissan itu cukup besar, di mana memang akhirnya karena kita membataskan jumlah orang yang hadir sehingga terjadi antrian juga di luar. Wah, ini benar-benar surprise kitanya juga. Memang banyak juga yang kita dengar juga mereka kecewa karena tidak bisa masuk booth-nya Nissan gitu, tapi
ya kita akan menghubungi mereka kembali dan juga selain booth kita yang memang kita juga menampilkan produk-produk kita juga menyiapkan ada test drive-nya test drive mobil listrik untuk juga. Nissan Leaf dan Nissan Kicks gitu. Jadi memang wah kita juga surprise gitu melihat ternyata animo dari visitor itu yang datang dan masyarakat yang hadir ke Gias ini luar biasa. Dari hari pertama, hari kedua, dan khususnya pada satu weekend itu, waduh, itu penuh sekali tuh kayaknya. Betul, tuh, ya. betul. Dan saya tuh sempat jalan-jalan Pak ke arena test drive. Itu bener-bener ya orang yang mau nyoba Kicks sama Leaf tuh banyak banget Pak. Saya salut sih gitu. Waduh. Untuk kita udah nyobain dulu nih Yu, ya. Iya. Pinjemin Pak Jilan untuk di-review. Jadi saking antusiasmenya, Betul, saking penasarannya, sampai ada yang nggak kebagian masuk ke booth. Betul. Itu booth ya, belum test drive loh. Iya. Luar biasa banget. Betul. Nah Pak, untuk di Gias sendiri, Nissan bawa kejutan apa sih Pak di booth-nya itu? Boleh dijelasin Pak, biar makin penasaran nih. Atau highlight-nya lah. Ya. Ya. Oke, memang konsep dari booth kita yang saat ini adalah electrification and technology. Oke. Jadi memang saat ini kita sudah memasuki era elektrifikasi, dan di mana kita juga sudah melakukan survei di tahun lalu itu bahwa 1 dari 2 orang Indonesia itu siap beralih ke mobil elektrifikasi. Betul. Dengan segala kelebihan dan benefit-benefitnya ya. Jadi memang di booth kita saat ini yang kita tonjolkan adalah produk-produk yang elektrifikasi dan juga dengan dilengkapi teknologi-teknologi terbaru. Okay. Kita produk-produk elektrifikasi yang kita pamerkan, kita show itu adalah yang pertama Nissan Leaf, kita baru launching di bulan Agustus kemarin. Betul. Nah, itu secara virtual, dan kali ini sudah bisa dilihat langsung Nissan Leaf ini seperti apa, dan memang cukup banyak antusias dan animo dari masyarakat, keinginan tahuannya cukup tinggi dengan Nissan Leaf. Nissan Leaf itu sendiri adalah produk yang sudah dijual lebih dari 59 negara dan terjual lebih dari 500.000. Jadi memang sudah menjadi produk pertama kali yang diproduksi secara massal di dunia. Betul. Dan di Jepang sendiri tuh marketnya nomor 1 ya Pak ya? Iya betul. Jadi memang sudah terbukti lebih dari 10 tahun dengan perjalanannya, sehingga konsumen itu sudah jauh lebih percaya terhadap mobil listrik ini. Dan kemudian kita ada juga Nissan Kicks e-Power. Nissan Kicks e-Power ini adalah sensasi mobil listrik, pengalaman mobil listrik full elektrik, di mana tanpa perlu melakukan charger eksternal. Nah, betul. Nah, jadi mobil Nissan Kicks ini salah satu inovasi yang cukup revolusioner dari Nissan, di mana ketika orang ingin mencoba mobil listrik akan tetapi khawatir dengan ketersediaan infrastruktur di Indonesia ya yang masih terbatas. Jadi ini bisa memilih Nissan Kicks di situ. Jadi inilah satu jembatan ketika orang mau beralih ke kendaraan elektrik, tapi masih khawatir ya, gimana nih nanti kalau kehabisan daya di tengah jalan. Ini Nissan Kicks sudah nggak perlu lagi khawatir. Nggak perlu takut lah ya. Mobil Betul. listrik anti pusing ya. Betul, Iya, betul. Kemudian Dan saya juga sempat nyobain Pak, dan itu luar biasa sekali hematnya, efisiensinya itu benar-benar. Dan ini kita tayangin di Videotron loh Pak. oh iya, keren. Review kita, salah satunya Nissan Kicks gitu. Tapi nggak cuma mobil listrik aja kan, kalau nggak salah line up Nissan lengkap itu juga ada ya di booth-nya. Ya, betul. Jadi memang line up kita seperti Nissan Livina yang masih tetap menjadi favorit untuk produk Nissan yang ada saat ini sebagai MPV yang dengan penuh teknologi, dan juga Nissan Magnite SUV compact SUV bermesin kecil 1000 cc tapi dilengkapi dengan turbo, sehingga asumsi orang berpikir bahwa mesin 1000 cc itu tenaga tidak ada, ini bisa dipatahkan oleh Nissan Magnite ya. Wow. Jadi tenaganya ada dan juga irit bahan bakar. Dan SUV juga praktis ya. Betul, dan bisa dipakai kemana-mana ya gitu. Nah, tuh, catat dan yang tuh. terakhir adalah kita ada Nissan Serena yang memang ini adalah salah satu juga favorit masyarakat dan orang, dan ini adalah satu produk andalan Nissan di mana MPV kelas atas ini salah satu yang banyak dipilih saat ini di Indonesia. Dan yang paling lagi kita
mungkin ini adalah mobil ikonik dari Nissan sendiri. Betul. Yang memang saat ini kita masih tidak jual. Kita hanya display, yaitu Nissan GTR. Nissan GTR. Siapa Jadi, sih yang nggak tahu Nissan Ya, GTR? Godzilla, itu Godzilla. adalah Godzilla. Itu memang itu daya tarik tersendiri sebenarnya. Betul. Jadi memang banyak orang yang foto-foto melihat, menanya-nanyakan bahwa ini kapan dijual lagi atau seperti apa. Dan ini adalah bentuk dari revolusioner teknologi kita, di mana supercar ini Nissan itu menunjukkan bahwa dari segala aspek teknologi itu Nissan bisa buat. Betul. Nah, dengan hadirnya GTR ini sebenarnya kita bisa membandingkan bahwa untuk mendapatkan mobil kecepatan tinggi seperti supercar yaitu Nissan GTR, sebenarnya itu tidak perlu beli GTR, itu udah ada di Nissan Leaf seperti gitu. Oke. Karena kalau kita ngomongin masalah akselerasi, Akselerasi, itu ya. mobil listrik itu Betul, luar biasa betul, deh seperti Betul itu. banget. Betul banget, Pak. Akselerasinya instan banget, torsinya udah dari awal tuh udah Iya, kerasa banget iya. puncaknya. Jadi dibuat itu paket komplit ya Pak, elektrik ada, hybrid ada, MPV ada, SUV kompak ada ya. Mobil ya. sport ada. Iya, mobil sport ada, semua ada di booth Nissan. Betul. Gitu. Nah Pak, dari semua model-model itu Pak, siapa sih Pak yang paling dijagokan Nissan di Gias? Boleh Pak sebutkan. Sebenarnya semua produk kita jagokan ya. Jadi memang setiap produk ini memiliki segmen konsumennya masing-masing ya. Betul. Bagi orang yang suka mobil keluarga dengan budget di bawah 300 juta, dia pasti akan memilih Nissan Livina. Oke. Bagi keluarga yang mungkin dia ada keluarga besar dan juga orang ini memiliki budget yang lebih dan menyukai sangat kenyamanan, kelegaan, Iya. itu dia bisa memilih Nissan Serena. Betul, betul. Dan ketika dia mau mencoba suatu produk terbaru yaitu produk elektrik ya, itu bisa mencoba untuk Nissan Leaf yang benar-benar baterai elektrik Full electric. vehicle. Dan masih ragu-ragu lagi kalau mau pakai baterai elektrik vehicle, dia bisa mencoba dulu Nissan Kicks yang sensasi berkendaranya itu full elektrik, akan tetapi tidak perlu melakukan charging eksternal. Best of both worlds ya, kalau Ya, bisa dibilang. betul. Dan kita juga punya lagi orang yang ketika keluarga muda ingin memiliki mobil pertama dengan budget yang mungkin sekitar di bawah 300 dan suka berpetualang Ya. dengan jalan kemana-mana dan tetap memikirkan hemat bahan bakar, itu adalah faktor utama, dan juga tapi memiliki tenaga yang lumayan besar. Mantap. Itu bisa memilih Nissan Magnite Nissan Oke. seperti Magnite. gitu. Mantap. Tangguh banget tuh ya. Iya. Lengkap produk-produk Nissan tuh, dari elektrik, terus ada hybrid, balik lagi ya mobil keluarga, karakter masyarakat Indonesia itu sebenarnya udah paket komplit ya Pak. Jadi sebenarnya tinggal milih kan line up mau yang mana nih, yang ramah lingkungan atau semi ramah lingkungan, ada mobil keluarga MPV-nya, Atau yang full fun to drive. betul, semua ada gitu. Nah itu kan dari line up produk nih, masing-masing punya keunggulannya, Betul. terus segmennya, harganya juga bisa sesuai sama kebutuhan macam-macam karakter konsumen ya. Betul. Tapi untuk strategi Nissan dalam menarik minat konsumen sama pengunjung itu kayak gimana sih? Benar, Apalagi khususnya di Gias kali ini. Betul, ini kan banyak pilihan nih Pak. Nah ini Nissan sendiri tuh punya strateginya apa sih biar orang tuh tetap tertarik dengan Nissan Pak? Ya. Silakan Pak. Betul. Jadi memang seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa saat ini memang Nissan akan bergerak ke kendaraan elektrik, yaitu elektrifikasi. Akan tetapi bukan hanya sekedar elektrik saja. Akan tetapi produk-produk Nissan yang saat ini kita kembangkan juga dilengkapi dengan teknologi-teknologi terbaru yang memudahkan pengendara atau pemilik Nissan ini enjoy, fun to drive, dan juga benar-benar merasa bahwa mobil ini adalah salah satu partnernya mereka di dalam berkendara. Ditambah lagi produk-produk Nissan teknologi dilengkapi selain teknologi juga tingkat safety atau keselamatannya itu adalah nomor 1. Jadi mobil-mobil kita ini, Nissan ini saat ini memiliki rating NCAP itu yang tertinggi, bintang 5 dan juga bintang 4. Dan itu karena apa? Memang kita tetap menjaga yang utama adalah keselamatan dulu dari drivernya. Percuma kalau mobilnya itu enak, fiturnya lengkap, tapi Betul, Pak. mobilnya itu
tidak safety ya, wah Betul. itu cukup jadi membahayakan jiwa kita sendiri ya. Betul. Saya setuju Pak dengan Bapak Julian. Keselamatan nomor 1 ya Pak. Mau Betul. seenak apapun, secanggih apapun kendaraan, kalau nggak safety buat apa ya yuk? Iya, apalagi kalau nyetir ngajak-ngajak keluarga kan. Betul. Semua anggota keluarga dijamin keselamatannya. Dari Betul berangkat sampai waktu udah sampai di tujuan perjalanan. Gitu. Nah, kita dari tadi ngomong soal mobil elektrifikasi. Salah satu highlight dari Nissan itu kan Nissan Kicks e-Power. Betul. Yang udah meluncur kalau nggak salah dari bulan September 2020 sampai sekarang juga. Kalau di booth kita sendiri nih jadi salah satu favorit pengunjung, Pak. Banyak orang yang pengen tahu apa aja sih yang ada di Nissan Kicks e-Power ini, terus fitur-fiturnya apa, kemampuannya seperti apa. Kalau dari Nissan sendiri bagaimana sih menjelaskan si Nissan Kicks e-Power ini? Yes, oke. Ini cukup menarik ya sebenarnya. Nissan Kicks e-Power ini adalah salah satu teknologi terbaru. Jadi mungkin kebanyakan orang itu mengetahui bahwa produk elektrifikasi sebelum baterai electric vehicle ini adalah hybrid. Hybrid konvensional, di mana hybrid konvensional ini penggerak rodanya itu bergantian antara motor listrik yang bersumber dari baterai dan juga mesin kita sebut internal combustion engine atau mesin bensin yang ada. Jadi dia berganti-gantian untuk menggerakkan. Jadi akselerasi dan juga torsi yang didapatkan berubah-ubah. Dan juga sistem mekanisnya juga pasti lebih komplikasi ya. Ya. Nah, Nissan Kicks e-Power ini yang pertama kali mau kita highlight adalah ini yang seperti tadi saya bilang, ini benar-benar penggerak 100% dari motor listrik yang bersumber dari baterai. Mesin ICE atau kita sebut gensetnya itu hanya berguna untuk melakukan pengisian daya atau charging ke baterai. Jadi dia tidak menggerakkan roda. Dia hanya melakukan charging ketika baterai itu membutuhkan charging. Jadi memang bergerak menyalanya itu tidak terus-terusan menyala ya. Jadi situasional ya. Ya, artinya apa? Tetap memang membutuhkan mengisi BBM ya untuk Nissan Kicks karena untuk mengisi gensetnya ini. Nah, ini yang saat ini kelihatannya orang Indonesia masih lebih nyaman dia datang ke pom bensin gitu, Iya, Pak. Betul. Karena cepet ya ke pom bensin cuma isi Ya, bensin betul. full tank paling cuma hanya beberapa menit. Paling lama 5 menit. Paling lama 5 sama menit. antriannya kan. Sama antriannya dan kelihatannya pom bensin kalau untuk isi bensin sih masih belum ada antrian kecuali diesel kecuali solar ya. Iya. Jadi memang ini yang salah satu kita highlight. Nah, selain teknologi e-powernya yang menjadi fundamental dan menjadi daya tarik sendiri dari Nissan Kicks, itu ada beberapa fitur yang memang disematkan di Nissan Kicks sangat membantu pengemudinya, drivernya. Seperti apa aja tuh? Ya, contohnya misalnya ketika kita baru melakukan starting engine, menyalakan motor listriknya itu kita berjalan sudah bisa melihat ada di dalam monitor head unit itu ada round view monitor. Jadi kita bisa ngelihat sekeliling kita itu 360 derajat itu sebelum kita berjalan. Artinya ini berguna juga untuk safety-nya kita. Betul. Apakah Waspada ya Pak ya. waspada Kiri gitu. kanan, Wah, depan, belakang. Betul. Tuh dipantau sebelum kayak wah benar-benar safe banget gitu Pak. Ya. Betul. Lagi di jalan sempit, nggak Iya, ngeri untuk nyerempet apa Betul, gitu kan. betul. Nah, ketika misalnya parkir jalan mundur, itu kita ada fitur moving object detection. Jadi ketika ada motor, kadang-kadang ada motor, ada Iya, anak kecil iya. lewat, itu langsung ada alertnya. Jadi kita langsung Kasih tahu peringatan ya. ini cukup. Jadi ini fitur safety yang juga membantu pengemudinya lebih aman dan juga orang yang sekelilingnya ya tiba-tiba jalan gitu itu kita tetap waspada itu. Oke. Nah, ketika berjalan kita ada Nissan Kicks ini adalah ada satu fitur yang memang saat ini cukup menjadi kesukaan dan favorit, yaitu one pedal operation. One pedal operation. Jadi cukup dengan satu pedal aja untuk melakukan akselerasi dan deselerasi. Jadi dia untuk melakukan melaju kendaraan hanya cukup satu pedal dan ketika pedal gas itu dilepas dia akan mengerem. Mengurangi kecepatan. Itu sangat bagus sekali ketika kondisi jalanan macet. Wah, itu kita enak banget, kaki kirinya itu dimanjakan sekali, cukup satu aja. Dan kita nggak perlu pindah-pindah kaki ya ke dua pedal ya. Itu kayak engine brake nggak Pak?
sebutannya. kurang lebih Kalau kayak seperti itu ya. tapi dia secara memang otomatis. lebih apa ya, lebih pakem ya, lebih. Jadi benar-benar mengerem. Jadi kalau nanti coba nih, wah ini kalau mungkin bisa semua nih bisa mencoba, ini benar-benar rasakan ketika dilepas gasnya itu dia langsung berhenti. Dan waktu deselerasi itu juga jadi proses untuk regenerate energi Baterainya ya. listriknya. Betul sekali. Ya, canggih itu ya. Jadi abis akselerasi baterainya kesedot, pas kita mau berhenti baterainya Berarti keisi keisi lagi. lagi. Betul sekali, Gitu betul ya. sekali. Itu Nah, siklus belum lagi nih ya, efisiensi. ada lagi yang cukup menariknya sebenarnya. Ketika sudah berjalan, sebenarnya fiturnya tuh ada 11 fitur, tapi mungkin saya nggak jabarkan Iya, semuanya ya. Unggulannya Ini aja Pak, unggulan. yang Keunggulan, cukup menarik. Jadi ketika nanti berjalan, apalagi sekarang kita melewati jalan tol ya. Jalan tol ini sekarang dari Jakarta udah bisa sampai ke ujung nih, udah sampai ke Jawa Timur nih. Betul, Iya, betul. Itu ada yang kita sebut adalah intelligent cruise control. Oh, Oke. iya. Intelligent cruise control itu adalah dia mengatur jarak antara mobil kita dengan mobil yang di yang depan. depan ya. Dia akan mengatur jaraknya sehingga kita cukup kalau sudah diaktifkan, dia cukup tidak perlu di gas lagi atau diakselerasi, dilepas saja dia akan jalan sendiri Oke. dan akan mengkontrol dengan kecepatan mobil yang ada di depannya. Oke. Ketika di depan itu mengurangi kecepatan, otomatis mobil kita juga mengurangi. Oke. Ketika nanti mobil depan dia akan menambah kecepatan, kita juga menambah juga secara otomatis. Keren ya. Itu membuat kita menjadi tidak capek ya berjalan Iya, tol. betul. Dan ini ada salah satu mungkin yang ini sangat berguna kelihatannya. Apa itu Pak? Sebelum-belumnya mungkin orang nggak begitu aware, nggak begitu sadar bahwa ini fitur berguna, yaitu driver attention alert. Driver attention Oke. alert. Iya, jadi itu adalah ketika kondisi driver sudah mengantuk, itu akan memberikan warning alert supaya driver ini bangun gitu. Wah, sadar gitu loh tiba-tiba. Ini Oh, Anda sudah dia- mulai oleng Betul. mobilnya. Ini drivernya ngantuk nih, dikasih tahu ya Pak ya. Betul, langsung ada pip pip pip, pip. Wah, dia langsung melek gitu. Oke, oke. Karena Canggih banget ya. ini cukup Ini safety juga membuat ya. safety kita dan banyak menyelamatkan nyawa orang jadinya gitu oke. ya. Hebat. Penting banget, apalagi belakangan Penting. juga ada isu soal microslip kan. Iya. Ada yang bisa bikin kecelakaan fatal gara-gara pengemudi ngantuk. Tidur sejenak lah, Iya, berapa detik betul. aja. Itu bahaya banget, fatal ya akibatnya. Betul Jadi sekali. alertnya berupa suara ya Pak ya? Betul, dia suatu suara yang bernada tinggi sehingga orang itu langsung sadar bahwa konsentrasinya itu sudah hilang seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir sendiri, kalau fitur itu bunyi, ya udah kita istirahat dulu. Betul. Mungkin tidur setengah jam atau berapa menit 15 menit lah ya. untuk refresh lagi lah Betul. badan. Iya. Tapi kalau kita mungkin lagi bareng-bareng perginya, mungkin bisa gantian Betul. sama yang lain. Betul. Intinya Betul nih sekali. si mobil ini udah punya reminder ya Pak, udah smart banget gitu. Sampai Iya. kita lelah aja tuh dia tahu ya Pak ya. Dari cara mungkin setirnya udah nggak enak, dari gasnya dia udah nggak baca tuh ya Pak ya. Iya, betul si, sekali. si mobilnya ini. Mobil aja perhatian loh. Iya. Saya nggak ada Pak yang merhatiin nih, Pak. Kok curhat? Iya. Oke lanjut yuk. Oke. Nah, Nissan Kicks e-Power ini kan yang ditekankan adalah efisiensi konsumsi energinya. Betul Pak. Kalau menurut Nissan tuh seberapa efisien Iya, sih Pak. Seberapa Nissan ini Kicks sih, Pak? e-Power ini? Ya. Ini yang banyak orang tanyakan juga Betul. sebenarnya nih, seberapa efisiennya, apalagi dibilang ini kok bilangnya mobil listrik tapi masih pakai ngisi bensin gitu loh. Gitu, Pak. Ya, jadi untuk pengisian daya baterai di Nissan Kicks ini memang dibutuhkan genset atau mesin ICE itu. Nah, mesin ICE yang ada di Nissan Kicks itu kita mesin 3 silinder 1200 cc. Oke. Dan kita tahu memang 1200 cc 3 silinder itu lebih hemat bahan bakar. Yap. Dan juga secara maintenance karena mesin ini sudah dipakai di mobil Nissan sebelumnya, jadi secara spare part dan juga maintenance-nya itu mudah. Itu satu. Jadi terkait dengan berapa konsumsi bahan bakar yang digunakan terpakai ketika berjalan itu memang tergantung dari gaya bawaannya. Betul. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, pengisian baterai ini ada dua. Satu melalui ICE atau kita sebut adalah gensetnya itu, dan kemudian adalah melalui regenerative brake. Regenerative braking. Betul. Ketika deselerasi, apalagi dari kecepatan tinggi deselerasi itu mengisinya cukup cepat. Jadi tergantung gaya bawanya lagi. Nah, banyak orang yang mencoba justru di jalan tol itu katanya lebih boros.
Karena dia dengan gaya membawa mobil biasa, dia selalu melakukan akselerasi tanpa melepas gas gitu. Padahal sebenarnya kalau di Nissan Kicks ini ketika akselerasi lepas aja dia akan muncul sendiri, sekalian dia akan melakukan charging. Mesin gensetnya itu atau mesin 1200 cc itu tidak menyala. Itu pasti akan lebih hemat bahan bakar. Pastinya, Pak. Ya, jadi memang selama ini sih yang sudah kita dapat informasi dari konsumen itu dari 1:20 ke 1:30. Wow, Itu average-nya rata-rata di angka itu. irit banget. Itu ya. Dibandingin kalau misalnya mesin yang sama-sama pakai 1200 ya, itu paling berapa? 15, 18 kan Iya, rata-rata. Ya, Ini betul. bisa sampai 1:30. Oh, Dan kita kan sudah mengujinya yuk. iya gitu. kita juga pernah. Sampai Dan habis lagi. Bener. Sampai Sejauh justru apa? sampai justru kita tuh kayak, nih mobil kok nggak habis-habis ya Pak, baterainya, bensinnya Kita nggak sampai habis-habis. bingung ya. Iya, itu kita bawa puter-puter Jakarta yang tadinya kita kasih ini 20 titik dan ternyata jadi 40 titik Pak, karena emang dia ngerem isi gitu kan, bensin bahan bakarnya irit gitu-gitu, bener-bener luar biasa sih. Untuk efisiensinya nggak perlu diragukan lagi lah Nissan Kicks e-Power ini. Nah, kalau Gitu. bicara soal Nissan Kicks e-Power, dibilang tadi soal teknologi e-Powernya ini karena masih menggabungkan motor listrik dan ada bantuan dari mesin internal combustion, berarti masih bisa dibilang ini tergolongnya hybrid ya. Nah, dibandingin sama teknologi hybrid konvensional, e-Power ini kayak gimana, Pak? Iya. Sedikit penjelasannya aja Pak. Ya, Arti dari e-Power ini sendiri itu apa Pak? ya, betul. Mungkin tadi yang saya juga sudah sempat paparkan sedikit bahwa hybrid konvensional itu yang paling kelihatan perbedaannya yaitu penggerak roda itu bergantian. Oke. Antara motor listrik, ketika motor listrik baterainya habis, dia berganti ke mesin internal combustion engine itu. Nah, ketika terjadi perpindahan itu, yang pasti akselerasi dan juga torsinya itu berubah. Oke. Berubah. Jadi yang tadinya lagi enak-enakan gitu dengan motor listrik, tiba-tiba Iya. berubah Wah, jadi jadi- ini, waduh, itu kerasa banget gitu. Itu kerasa banget gitu. Jadi itu yang membuat Nissan itu berpikir, oh ini harus ada inovasi baru. Inovasi yang pertama yang dilakukan Nissan itu adalah e-Power. E-Power itu adalah full penggerak listrik. Full penggerak listrik. Tapi ketika baterai ini kehabisan daya, itu harus ada yang melakukan charging Chargingnya. tanpa melakukan plug-in charging atau charging eksternal. Nah, solusinya Makanya disematkan di situ adalah mesin Pembakaran ICE internal, sebagai fungsinya sebagai genset atau power bank lah kalau misalnya Iya, di Indonesia. power bank berjalan. begitunya. Iya. Jadi itu salah satu basic perbedaan e-Power dengan hybrid. Hybrid ya. Sehingga ketika kita berjalan, yang kita rasakan adalah benar-benar 100% Listrik ya, Pak, listrik ya. yang berjalan gitu. Jadi tidak ada perpindahan akselerasi, pergantian akselerasi atau torsi, tidak berubah. Jadi benar-benar sensasi mobil listrik itu kerasa sekali di situ. Betul. Makanya efisiensi juga ya Pak ya. Makanya hemat itu ya Pak ya. Jadi Betul. benar-benar si Kicks e-Power ini utamanya itu baterai ya Pak. Jadi si mesin konvensionalnya sebagai power banknya gitu. nggak ganggu kerja roda lah Betul, istilahnya. betul. Nggak ada intervensi. Betul. Jadi full torsinya itu walaupun baterainya tinggal dikit tetap bisa kita rasain maksimal ya. Betul. Nah, yang jadi juga yang paling penting sih yang banyak kerasa itu adalah ketika mobil hybrid, teknologi hybrid ini, mesinnya ini mungkin pincang atau ada kerusakan. Oh, Wah, itu iya. benar-benar drop sekali tuh langsung akselerasinya. Akan tetapi kalau di e-Power ini nggak ada masalah gitu. Konsisten Konsisten, ya. karena dia Selalu hanya hanya untuk melakukan charging aja ya, seperti gitu. Oke, itu Luar tadi biasa. soal teknologinya. Kalau untuk konsumennya yang kayak apa sih untuk Iya, Nissan Pak. Kicks e-Power Segmentasinya ini? Apa sebenarnya ini kemana nih, Pak? targetnya? Targetnya ke siapa nih Pak? Apakah kayak ke saya dan Wahyu Pak? Milenial atau memang di atas milenial atau bagaimana Pak? Ya, nah ini sih cukup menjadi challenging buat kita Challenging sebenarnya. ya. Karena Nissan Kicks dengan teknologi yang baru ini kita butuh edukasi banyak ke konsumen bahwa ini berbeda dengan hybrid.
tapi ini juga bukan baterai electric vehicle yang membutuhkan charger eksternal. Jadi memang yang kita targetkan saat ini adalah orang-orang yang sudah memiliki mobil sebelumnya. Jadi mobil kedua atau mobil ketiga. Itu yang pertama. Dan kemudian dari rentang usianya sendiri kita menargetkan dari usia 25 hingga 45 tahun. Ya, di mana orang-orang ini memiliki jiwa fun adventurous, yaitu orang yang suka berpetualang tapi hanya untuk fun gitu loh. Bukan yang benar-benar berpetualang yang kan banyak tuh ada orang berpetualang serius, Dia off-road mungkin. Off-road seperti gitu, enggak. Dia suka jalan-jalan, dia suka traveling, dia suka kemana-mana, tapi hanya untuk fun. Itu. Nah, selanjutnya orang ini tuh sangat menyukai teknologi gitu. Dia up to date dengan teknologi terbaru, nggak mau ketinggalan zaman gitu. Artinya nggak mau ketinggalan sesuatu yang baru, mereka harus coba. Orang-orang ini yang memang kita targetkan gitu. Dan juga orang-orang yang benar-benar dia selain memikirkan dirinya sendiri untuk maju, memiliki ambisius yang tinggi, tapi juga dia adalah orang yang cinta keluarga. Karena mobil ini cukup nyaman dan bisa dikendarai atau ditumpangi oleh keluarga-keluarga kecil. Seperti itu. Dan juga memang desain bagasinya juga cukup lapang, sehingga untuk traveling ke jalan yang jauh sampai bahkan ke pelosok-pelosok itu justru aman. Saat ini kan kalau mobil listrik kan masih khawatir lah untuk gimana nih nanti kehabisan daya. Nanti chargernya di mana? Di mana nih? Nah, terus ini kayak aman. Nyari-nyari dulu tuh Pak. Saya mau ke Bandung kayak ini di mana ya nyari-nyari gitu. Kalau ini kan aman ya Pak ya? Aman. Jadi ya? benar-benar orang yang suka adventure dengan fun adventurous kita sebut. Jadi untuk customer yang masih usianya muda, berjiwa dinamis, adventurous, terus aware sama teknologi dan tentunya peduli sama lingkungan. Betul. Ini segmentasinya dapat banget tuh ya Yu ya, poin-poin tadi di mobil ini. Gitu. Nah, terus menurut Bapak nih Pak, apakah si Kicks e-Power ini sudah cocok Pak dengan konsumen di Indonesia nih Pak? Ya, Kicks e-Power ini sebenarnya adalah salah satu jembatan ketika orang mau berpindah dari mesin konvensional atau ICE ke mobil elektrik. Jadi yang paling dasar pertama kali orang ini juga harus aware, harus sadar bahwa kelebihan mobil elektrik selain itu adalah ramah lingkungan, itu ada banyak hal yang diuntungkan. Salah satunya adalah maintenance-nya cukup rendah dan juga mendapatkan akselerasi yang spontan dan juga efisiensi dalam berkendara. Yaitu kalau misalnya saat ini biasa isi bensin gitu, mungkin mobil dengan harga 400 juta, 500 juta itu kan pasti di bawah 1:10 gitu ya. Ini nggak perlu seperti itu. Jadi ini bisa cukup irit sekali, bahkan lebih irit dari LCGC, tapi akselerasi dan juga pada saat berkendaranya itu sangat-sangat fun. Lebih kenceng gitu. Karena ini sensasi yang ditawarkan oleh powertrain listrik ya. Iya, betul. Menarik banget ya ini. Jadi kayak jembatan lah sambil nunggu kalau yang belum yakin nih ganti dengan full elektrik. Betul. Mungkin belum yakin sama fasilitas charging yang belum banyak, yang sekarang sih masih tahap pengembangan ya. Betul. Ini apa transisi ya Pak ya. Mungkin orang yang masih ragu akan mobil full elektrik bisa cobain yang hybridnya dulu. Gitu. Nah, terus Pak, kan masih ada beberapa hari lagi nih Pak nih di Gias nih. Harapan Bapak apa nih untuk konsumen dan pengunjung yang datang ke Gias seperti apa Pak? Ya, pengunjung Gias ini cukup, saya juga surprise ya seperti saya bilang tadi, itu benar-benar luar biasa deh. Jadi kita tetap berharap bahwa para visitor dan juga pengunjung Gias ini yang mulai tahu bahwa mobil dengan teknologi elektrik ini sangat menguntungkan dan patut dicoba saat ini. Bagi konsumen atau visitor yang datang dia masih ragu untuk mencoba mobil elektrik, full elektrik seperti baterai electric vehicle, di mana Nissan itu ada punya Nissan Leaf,
mereka bisa mencoba Nissan Kicks. Akan tetapi bagi mereka yang sudah sangat yakin dengan baterai electric vehicle, ya mereka bisa langsung jump ke Nissan Leaf. Jadi memang di situ peranan kita itu untuk juga salah satu mengedukasi, sekalian juga menginformasikan bahwa sudah waktunya kita pindah ke elektrik, kendaraan elektrik dengan segala kelebihannya. Jadi tidak perlu ragu lagi. Jadi harapannya memang konsumen ini bisa memilih dan berpindah dari mobil internal combustion engine ke elektrik. Gitu sih. Berarti visi dan misi Nissan sama kita sama ya, sama Automedia Group. Berbagi informasi, pengetahuan soal mobil elektrifikasi, baik itu yang hybrid bahkan sampai yang full elektrik. Gitu. Dan kalau penasaran bisa langsung lihat mobilnya di booth Nissan, di Gias atau bahkan ke booth kita. Dan kalau masih belum yakin lagi, bisa coba langsung di area test drive. Ada unitnya ya Pak ya? Betul, kita siapkan unitnya. Kita siapkan unitnya. Banyak unitnya, bisa dicobain langsung. Gimana sih rasanya naik mobil full elektrik dan mobil hybrid? Tentunya teknologi dari Nissan. Dan kalau main ke boothnya Nissan tuh ada yang menarik. Ada beberapa unit Kicks e-Power yang dimodifikasi. Itu lucu loh Pak. Itu aduh, saya betah banget Pak kalau main ke booth. Tadi saya sebelum podcast sama Bapak tuh saya sempat kesana dulu. Saya ngelihat, aduh lucu banget tuh. Apalagi yang dibikin pakai velg-velg rally look gitu kan. Iya betul tuh. Lucu juga ya. Jadi gituin kepikiran gitu. Jadi kalau misalnya ada nih yang udah punya Nissan Kicks e-Power atau baru SPK, bisa tuh jadi inspirasi. Referensi, betul. Jadi referensi mobil-mobil rally look gitu. Mobil rally terus irit bahan bakar, performanya oke juga, listrik pula, ya kan yuk. Itu bisa tampil keren. Betul. Itu keren sih. Di Gias 2021 khususnya di boothnya Nissan gitu. Oke. Ini dari tadi produser udah ngode ini. Kayaknya kita undur pamit dulu kali ya. Itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Julian Osmond selaku Head of Marketing ya Pak ya. Dari Nissan Motor Distribusi Indonesia. Yang juga hadir di Gias 2021 dengan line up mobil-mobil elektrifikasinya. Ada Nissan Kicks e-Power dan Nissan Leaf Electric. Gitu. Terima kasih Pak Julian udah hadir di sini. Bapak, terima kasih Pak sudah mampir. Semoga sukses di Gias. Pak jangan kapok ya Pak, kita undang. Siap. Nanti kita akan bahas banyak lagi tentang Nissan. Pokoknya kita bakal kirim undangan ke Bapak. Bapak siap hadir apa ya? Siap. Terima kasih Jadi Bapak. itu dia podcast kita untuk hari ke berapa? Hari ke-6 ya Gias 2021 masih di booth Hello Electric di Hall 6A ISBSD. Dan jangan lupa juga main-main ke booth kita di Gias 2021, juga ke boothnya Nissan kalau mau lihat mobil-mobil kerennya dari Nissan. Dan tungguin juga live podcast kita di facebookauto.com dan akan tayang juga di YouTube Carvaganza. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Thank you.